Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Tidak semua keindahan datang tanpa harga. Tidak semua sorakan berarti kebahagiaan. Malam ini, di sebuah desa kecil, seorang penari jaipong muda bernama Ratih menjadi pusat perhatian. Setiap gerakannya dipuja, setiap senyumnya diperebutkan. Namun, di balik tubuh yang menari indah itu, ada sesuatu yang ikut bergerak. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang tidak pernah meminta izin untuk masuk. Dan malam itu, Ratih tidak hanya menari untuk manusia. Ia menari untuk sesuatu yang lain. Inilah kisah tragis penari jaipong. Suara kendang menggema di malam itu. Dum tak, dum tak. Irama jaipong mengalun cepat, menghidupkan panggung sederhana di tengah lapangan desa. Lampu-lampu kuning menggantung seadanya, menerangi tubuh seorang gadis yang menari dengan gemulai. Ratih. Usianya baru 18 tahun, tapi gerak tubuhnya sudah seperti penari kawakan. Setiap liukan pinggulnya, setiap kibasan selendang yang ia ayunkan, selalu mengundang sorak-sorai para lelaki di bawah panggung. Ratih, hayu neng, tambah lagi. Uang-uang saweran mulai beterbangan, lembar demi lembar. Koin-koin logam jatuh berdenting di panggung kayu. Namun, tak ada senyum tulus di wajah Ratih. Matanya kosong. Gerakannya indah, tapi jiwanya seolah tak ada di sana. Di sudut panggung, seorang pria berdiri sambil menghitung uang dengan cepat. Wajahnya kasar, matanya licik. Basuki, ayah tirinya. Kurang, gumamnya pelan, menghitung lembar demi lembar uang. Masih kurang. Tatapannya beralih ke Ratih yang sedang menari. Gerak lagi yang lebih berani, Ratih. Bikin mereka gila. Bisiknya pelan, seolah Ratih bisa mendengarnya dari kejauhan. Dan entah kenapa, Ratih memang bergerak lebih liar, lebih menggoda. Seolah ada sesuatu yang memaksanya. Malam itu berakhir dengan tawa dan mabuk para penonton. Namun bagi Ratih, malam baru saja dimulai. Ia duduk diam di belakang panggung, napasnya terengah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih kacau lagi. Basuki datang mendekat. "Berapa?" tanya Ratih lirih. Basuki tidak langsung menjawab. Ia menatap Ratih dengan dingin. Sedikit. Ratih menelan ludah. "Sudah segitu banyak, Pak. Aku capek." Bak! Tamparan keras mendarat di pipinya. Ratih terjatuh ke lantai. "Jangan panggil aku Bapak," bentak Basuki. "Kalau kamu gak bisa menghasilkan uang, kamu cuma beban." Ratih menahan tangis. Tangannya gemetar memegang pipinya yang panas. "Aku sudah berusaha." Suaranya hampir tak terdengar. Basuki mencengkeram dagunya, memaksa Ratih menatapnya. "Berusaha?" desisnya. "Kamu belum tahu apa itu berusaha." Matanya menyipit. "Besok kita ke seseorang." Ratih terdiam. "Apa maksudnya?" Basuki tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Kamu harus lebih laku lagi." Keesokan malamnya, Ratih dibawa keluar desa. Mereka melewati jalanan gelap, hanya diterangi lampu motor yang redup.
Semakin jauh mereka melaju, semakin sunyi suasana. Tak ada rumah, tak ada suara manusia. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir aneh. Ratih mulai gelisah. "Kita mau kemana?" Basuki tidak menjawab. Motor berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah itu nyaris roboh, dikelilingi pohon besar yang akarnya mencuat ke tanah. Di depannya, tergantung lampu minyak yang berkedip-kedip. Seorang perempuan tua duduk di teras. Rambutnya panjang, kusut, sebagian menutupi wajahnya. Ia tersenyum saat melihat mereka. "Sudah lama saya tunggu." Suaranya serak. Ratih langsung merinding. "Ayo turun," kata Basuki. Ratih ragu. "Aku gak mau masuk ke sana." Basuki menarik tangannya kasar. "Kamu gak punya pilihan." Di dalam rumah itu, baunya menusuk. Seperti campuran kemenyan, tanah basah, dan sesuatu yang busuk. Ratih menutup hidungnya. Perempuan tua itu duduk di depan mereka, menatap Ratih dari ujung kepala sampai kaki. "Cantik," katanya pelan, "tapi kurang bersinar." Ratih merasa tidak nyaman. "Apa yang mau kalian lakukan padaku?" Basuki menjawab, "Saya mau dia jadi penari yang selalu disawer banyak." Perempuan itu tertawa kecil. "Itu mudah." Ia bangkit perlahan, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari rak tua. "Kamu tahu susuk?" Ratih langsung menggeleng. Perempuan itu membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ada benda kecil berkilau. Seperti jarum, tapi lebih halus. "Ini akan membuatmu memikat," katanya. "Semua mata akan tertuju padamu." Semua lelaki akan tergila-gila. Ratih mundur. "Aku gak mau." Basuki langsung mencengkeram bahunya. "Diam!" "Pak, tolong, aku gak mau." "Kalau kamu gak mau," kata Basuki dingin, "kamu tahu akibatnya." Ratih terdiam. Tubuhnya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Perempuan tua itu mendekat. "Tenang saja," bisiknya. "Tidak sakit." Namun tatapan matanya tidak meyakinkan sama sekali. Ratih didudukkan di lantai. Lampu dimatikan. Hanya cahaya lilin yang menyala di tengah ruangan. Perempuan tua itu mulai melantunkan mantra. Bahasanya tidak jelas. Suara desis, seperti bisikan dari tempat lain. Ratih mulai merasa pusing. Tubuhnya lemas. Matanya berat. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. "Pegang dia," kata perempuan itu. Basuki menahan tubuh Ratih. Kemudian, perempuan itu mendekatkan jarum kecil ke wajah Ratih, tepat di bawah mata kirinya. Ratih mencoba melawan, namun tubuhnya seperti mati rasa. Dan, jarum itu masuk. Tanpa darah, tanpa luka, tapi rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ratih ingin menjerit, namun yang keluar hanya napas berat. Perempuan itu tersenyum. Sudah selesai. Saat Ratih membuka mata, dunia terasa berbeda. Lebih terang, lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Padahal, tidak ada siapa-siapa. "Sudah waktunya pulang," kata Basuki. Ratih berdiri perlahan. Namun langkahnya terasa bukan miliknya sendiri. Malam berikutnya, Ratih kembali menari. Namun kali ini, semua mata benar-benar tertuju padanya. Lebih dari biasanya. Para lelaki tidak hanya bersorak. Mereka seperti terhipnotis. Beberapa bahkan berebut naik ke panggung, menyawer dengan uang dalam jumlah besar. Lebih banyak. Jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Basuki tersenyum lebar. Ini baru anakku. Namun Ratih merasa sesuatu mengawasinya. Dari antara kerumunan, sosok tinggi, hitam, dengan mata merah, menatapnya tanpa berkedip. Dan hanya Ratih yang bisa melihatnya. Di akhir tarian, Ratih terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap kosong ke arah penonton. Namun bibirnya bergerak pelan, seolah ada yang berbicara melalui dirinya. Aku lapar. Suara itu bukan suara Ratih. Malam itu, Ratih tidak benar-benar tidur. Tubuhnya memang terbaring di atas kasur tipis di kamar sempitnya. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Namun matanya terbuka, menatap langit-langit, kering, tidak berkedip. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap sadar. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Aku lapar. Ratih menutup telinganya. Diam, diam, jangan lagi. Bisiknya gemetar. Namun suara itu bukan dari luar. Ia datang dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, kerak. Pintu kamarnya terbuka pelan. Ratih langsung menoleh. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki. Pelan, menyeret. Seperti seseorang yang berjalan tanpa tenaga. Ratih menelan ludah. Pak, itu Bapak ya? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi, hening. Lalu, seseorang berdiri di sana. Sosok tinggi, tubuhnya kurus, terlalu kurus. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Ratih membeku. Itu sosok yang ia lihat di panggung tadi. Kamu siapa? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ratih. Lalu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan dari mulutnya menetes sesuatu yang hitam. Kamu milikku sekarang. Suara itu terdengar, tapi bukan dari mulutnya. Ratih menjerit. Ah! Brak. Pintu kamar terbuka lebar. Basuki masuk dengan wajah kesal. Berisik banget sih kamu. Ratih menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Itu tadi ada. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Basuki mendecak. Mimpi buruk lagi. Ratih menggeleng cepat. Bukan mimpi, aku lihat. Plak. Tamparan kembali mendarat. Kamu mulai aneh sejak dari dukun itu. Geram Basuki. Tapi kalau hasilnya banyak uang, aku nggak peduli. Ratih terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Basuki mendekat. Suaranya berubah dingin. Besok ada pentas lagi. Jangan macam-macam. Ia keluar, menutup pintu keras-keras. Ratih kembali sendirian. Namun kali ini, ia tahu. Ia tidak benar-benar sendiri. Keesokan malam, panggung lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang Ratih yang semakin menggoda sudah menyebar. Bahkan orang dari desa lain datang hanya untuk melihatnya menari. Ratih berdiri di belakang panggung. Tangannya dingin. Jantungnya berdebar cepat. Aku gak mau naik. Bisiknya pelan. Namun tubuhnya bergerak sendiri. Langkah demi langkah menuju panggung. Seolah ada yang menariknya. Musik dimulai. Dum, ta, dum, ta. Dan Ratih mulai menari. Lebih indah, lebih memikat. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya, tatapannya kosong, tapi tajam. Setiap pria yang melihatnya, seolah kehilangan kendali. Beberapa bahkan tampak seperti kesurupan.
Mereka maju tanpa sadar, menyawer dengan uang yang tak sedikit. Namun, Ratih mulai merasakan sakit di wajahnya. Tepat di tempat susuk itu ditanam. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ia menahan sakit itu, tetap menari. Namun napasnya mulai tidak teratur. Di tengah tarian, seorang pria naik ke panggung. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia mendekati Ratih perlahan. "Cantik," katanya dengan suara berat. Ratih mundur. Namun, pria itu terus mendekat. Tangannya terulur, ingin menyentuh wajah Ratih. "Jangan," bisik Ratih. Namun, pria itu tidak berhenti. Dan saat tangannya hampir menyentuh, tiba-tiba brak. Pria itu terpental ke belakang, seperti didorong sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh keras dan tidak bangun lagi. Penonton panik, musik berhenti, suasana berubah kacau. Ratih berdiri terpaku, napasnya berat. Dan di sampingnya, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri sangat dekat, terlalu dekat. "Aku melindungimu," bisiknya. Ratih gemetar. "Aku tidak minta." Sosok itu tertawa pelan. "Tapi kamu sudah menerima." Malam itu berakhir dengan kekacauan. Pria yang jatuh tadi dibawa pergi. Kabar beredar cepat. Katanya dia mati mendadak, tanpa sebab yang jelas. Di rumah, Ratih duduk di sudut kamar. Tubuhnya memeluk lutut. Ia menggigil. "Aku harus lepas dari ini," gumamnya. Namun, suara itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. "Kamu tidak bisa." Ratih menutup telinganya. "Aku bukan milikmu." Tiba-tiba, cermin di depannya retak, kerak. Dan di dalam pantulan itu, Ratih melihat dirinya sendiri. Namun, tersenyum. Padahal, ia tidak tersenyum. Keesokan paginya, Ratih pergi diam-diam. Ia tidak tahan lagi. Ia harus mencari bantuan. Langkahnya membawanya ke pinggir desa, ke sebuah langgar kecil, tempat seorang kiai tua tinggal. Orang-orang bilang, beliau bisa membantu hal-hal yang tidak kasat mata. Ratih berdiri di depan pintu, ragu. Namun, ia mengetuk. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Seorang pria tua menatapnya dalam. Matanya tajam, tapi tenang. "Kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu," katanya pelan. Ratih langsung menangis. "Pak Kiai, tolong saya." Kiai itu menghela napas panjang. "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu terima." Ratih menggeleng. "Saya dipaksa." Kiai menatap wajah Ratih. Lama. Terlambat untuk sekadar menolak. Ratih terdiam. Jantungnya seperti berhenti. "Terus, saya harus bagaimana?" Kiai itu menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, "Ada harga yang harus dibayar." Di kejauhan, Basuki berdiri mengawasi. Wajahnya penuh amarah. "Kamu pikir bisa kabur, Ratih?" gumamnya. Ia tersenyum dingin. "Kamu belum tahu siapa yang kamu lawan." Sementara itu, di balik tubuh Ratih, sosok hitam itu kembali muncul. Lebih besar, lebih jelas. Dan kali ini, ia tidak hanya menatap Ratih. Ia juga menatap sang kiai dengan tatapan penuh ancaman. Angin sore berhembus pelan di sekitar langgar kecil itu. Namun, suasana terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut masuk bersama Ratih.
Kiai tua itu mempersilahkan Ratih duduk di atas tikar. "Coba kamu ceritakan semuanya. Dari awal," katanya tenang. Ratih masih gemetar. Namun perlahan, ia mulai bercerita. Tentang Basuki, tentang Saweran, tentang dukun, dan tentang susuk yang ditanam di wajahnya. Saat ia selesai, suasana menjadi sunyi. Kiai itu tidak langsung bicara. Matanya menatap lurus ke wajah Ratih. Terlalu lama, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. "Kamu masih merasakannya sekarang?" tanya beliau pelan. Ratih mengangguk. "Di sini," ia menunjuk bawah mata kirinya. "Kadang seperti bergerak." Kiai menghela napas panjang. Itu bukan sekedar susuk pemikat. Ratih menelan ludah. "Terus, itu apa?" Kiai menatap lebih dalam. "Penjaga." Ratih langsung membeku. "Penjaga?" "Iya," lanjut Kiai. "Tapi bukan penjaga biasa. Itu makhluk yang diikat ke tubuhmu, supaya keinginan orang yang memasang susuk bisa tercapai." Ratih langsung teringat Basuki. Tubuhnya bergetar. "Jadi, semua ini karena dia?" Kiai tidak menjawab langsung. Namun, tatapannya sudah cukup jelas. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa dingin. Lilin kecil di sudut ruangan bergetar dan padam. Ratih langsung menoleh. Napasnya memburu. "Kiai." Namun Kiai tetap tenang. "Dia sudah ikut masuk," katanya pelan. Ratih menahan napas. "Siapa?" Kiai tidak menjawab. Ia justru mengambil tasbih di sampingnya, mulai berzikir pelan. Dan saat itulah Ratih merasakannya. Sesuatu bergerak di dalam wajahnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jelas. Seperti ada yang merayap dari dalam kulit. "Ah!" Ratih meringis kesakitan. Tangannya refleks memegang wajah. "Kiai, sakit." Namun rasa itu makin menjadi panas, perih, seperti kulitnya sedang dibelah dari dalam. "Kuatkan dirimu," kata Kiai tegas. Ratih mencoba bertahan, namun tiba-tiba kepalanya terangkat sendiri. Matanya terbuka lebar, dan senyum muncul di wajahnya. Bukan senyum Ratih. Dia tidak kuat. Suara itu keluar dari mulut Ratih. Tapi jelas, itu bukan suaranya. Kiai menatap tajam. "Keluarlah. Ini bukan tempatmu." Ratih atau sesuatu di dalamnya tertawa. "Dia sudah jadi milikku." Tubuh Ratih berdiri perlahan. Gerakannya kaku, tidak natural, seperti boneka yang digerakkan. "Kamu terlambat, Kiai." Suara itu kembali terdengar. Dia sudah menerima, dan kami sudah terikat. Kiai mulai membaca doa lebih keras. Suasana ruangan berubah. Angin berputar, pintu bergetar, dan Ratih menjerit. Namun di sela jeritannya, suara lain ikut keluar. Dua suara bersamaan. "Berhenti!" Brak. Ratih terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding. Ia terjatuh. Lemas. Sunyi kembali. Beberapa saat kemudian, Ratih perlahan membuka mata. Air mata mengalir deras. "Apa yang terjadi?" Kiai mendekat. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Makhluk itu tidak akan pergi dengan mudah. Ratih menggigit bibirnya. "Kalau begitu, tolong keluarkan dia,"
Kiai menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu. Ratih langsung panik. Maksudnya? Kiai menarik napas dalam. Susuk itu sudah menyatu dengan tubuhmu, bahkan dengan jiwamu. Ratih terdiam. Dunia seolah berhenti. Jadi, aku harus hidup seperti ini selamanya. Kiai menatapnya. Ada satu cara. Ratih langsung mendekat. Apa itu? Namun Kiai tidak langsung menjawab. Ia justru berkata pelan. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ratih membeku. Di saat yang sama, di rumah mereka, Basuki sedang duduk sambil menghitung uang. Lebih banyak dari biasanya. Ia tersenyum puas. Begini dong, gumamnya. Kalau begini terus, kita bisa kaya. Namun tiba-tiba, angin masuk dari jendela. Padahal jendela itu tertutup. Lampu berayun, dan suara terdengar dari belakangnya. Kamu senang? Basuki langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Siapa itu? Sunyi. Namun suara itu kembali. Lebih dekat. Kamu minta dia. Sekarang, kamu harus bayar. Basuki berdiri. Wajahnya mulai tegang. Jangan macam-macam. Aku yang buat perjanjian. Tiba-tiba, semua uang di tangannya jatuh, berserakan. Dan di antara uang itu, muncul sesuatu. Cairan hitam menetes. Basuki mundur. Apa ini? Namun cairan itu bergerak, seperti hidup, dan perlahan membentuk jejak kaki menuju arahnya. Kembali ke langgar, Ratih duduk diam, pikirannya kacau. Kiai, aku siap, asal ini hilang. Kiai menatapnya dalam. Kamu harus melepaskan ikatan itu. Bagaimana caranya? Kiai berkata pelan. Kita harus mengeluarkan susuk itu dan makhluk yang menjaganya. Ratih mengangguk cepat. Kapan? Kiai menatap langit yang mulai gelap. Malam Jumat Kliwon. Ratih langsung merinding. Malam itu, batas antara dunia manusia dan mereka paling tipis. Ratih menelan ludah, namun ia tahu, ia tidak punya pilihan. Saat Ratih hendak pulang, Kiai memanggilnya. Ingat satu hal, Ratih menoleh. Makhluk itu tidak akan pergi tanpa perlawanan. Ratih mengangguk pelan. Dan, lanjut Kiai, jika kamu lemah, dia akan mengambil alih sepenuhnya. Ratih terdiam, jantungnya berdegup kencang. Di perjalanan pulang, langit mulai gelap, angin terasa dingin. Dan saat Ratih melewati jalan sepi, ia melihat sesuatu di depan. Sosok berdiri di tengah jalan, diam, menunggunya. Ratih berhenti, napasnya tercekat. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan Ratih melihat, wajah itu adalah wajahnya sendiri. Dengan senyum yang sama seperti di cermin tadi, namun matanya hitam pekat. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Langit gelap tanpa bulan. Angin tidak berhembus. Aneh. Terlalu sunyi. Seolah seluruh desa menahan napas. Ratih duduk di dalam langgar kecil itu. Di depannya, Kiai sudah menyiapkan berbagai perlengkapan. Air dalam mangkuk tanah liat, beberapa lembar daun, dan asap kemenyan yang mengepul perlahan. Namun kali ini, aromanya berbeda. Lebih tajam, lebih menyesakkan. Ratih menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Kiai, suaranya lirih. Aku takut. Kiai menatapnya tenang. Takut itu wajar, tapi jangan sampai kamu kalah oleh rasa takut itu.
Ratih mengangguk pelan, meski tangannya terus gemetar. Duduk bersila, tutup mata, perintah Kiai. Ratih menurut. Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Suasana menjadi hening. Hanya suara zikir Kiai yang perlahan mengisi ruangan. Semakin lama, semakin berat. Seolah setiap kata yang diucapkan menarik sesuatu dari tubuh Ratih. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, Ratih merasakan sesuatu di wajahnya. Rasa panas itu kembali. Lebih kuat, lebih menyakitkan. Tubuhnya mulai gemetar. Kiai, sakit. Jangan dibuka matamu, kata Kiai tegas. Ratih mencoba bertahan, namun rasa itu berubah. Bukan hanya panas. Kini seperti ada yang menggali dari dalam. Seperti jarum itu bergerak, keluar sedikit demi sedikit. Dan kemudian, suara itu kembali. Kamu berani melawanku? Ratih menggertakkan gigi. Aku bukan milikmu. Tiba-tiba, tubuh Ratih terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Matanya terbuka dengan sendirinya. Namun yang terlihat bukan Ratih lagi. Matanya hitam pekat, tanpa putih. Kamu sudah menerima kami. Suara itu menggema. Kiai tetap membaca doa. Lebih keras, lebih tegas. Asalmu bukan dari sini. Kembalilah. Angin tiba-tiba berputar di dalam ruangan. Padahal semua pintu tertutup. Lilin-lilin padam satu persatu. Kegelapan menyelimuti. Dan dari balik tubuh Ratih, sosok itu muncul. Lebih besar dari sebelumnya. Hampir menyentuh langit langgar. Tubuhnya hitam. Matanya merah menyala. Mulutnya menganga. Terlalu lebar. Ratih menjerit. Namun suaranya tertahan. Seolah tenggorokannya dicekik. Aku tidak akan pergi. Makhluk itu menggeram. Dia sudah menjadi wadahku. Kiai berdiri. Tongkat kecil di tangannya dihentakkan ke lantai. Tidak ada yang kekal selain kehendaknya. Suara doa semakin menggema. Dan saat itu, Ratih menjerit keras. Dari bawah mata kirinya muncul sesuatu. Ujung kecil berkilau. Susuk itu mulai keluar sedikit demi sedikit. Makhluk itu mengamuk. Berhenti! Dinding bergetar. Atap berderit. Tanah di bawah mereka terasa berdenyut. Ratih merasakan sakit yang tak tertahankan. Seperti wajahnya sedang disobek. Namun di tengah rasa itu, ia teringat sesuatu. Wajah ibunya. Tangisnya dulu. Dan semua penderitaan yang ia alami. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Air matanya jatuh. Aku lebih baik mati daripada jadi milikmu. Tiba-tiba, cahaya muncul dari mangkuk air di depan Kiai. Air itu bergetar, lalu menyala redup. Makhluk itu mundur. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Tidak, jangan. Kiai mengangkat mangkuk itu, lalu menyiramkannya ke arah Ratih. Serak. Tubuh Ratih jatuh keras ke lantai. Dan ting! Sesuatu jatuh di sampingnya. Kecil, berwarna emas. Susuk itu keluar sepenuhnya. Makhluk itu menjerit. Suara yang memekakan telinga. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca pecah. Kamu akan menyesal, desisnya. Matanya menatap Ratih penuh kebencian. Semua yang terlibat akan menerima balasannya. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Sunyi, hening,
hanya suara napas Ratih yang tersisa. Ia terbaring lemah, namun beban itu hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. "Kiai," bisiknya. Kiai tersenyum tipis. Sudah selesai. Namun wajahnya tetap serius. "Untukmu?" "Iya." Ratih menatapnya. "Untukku?" Kiai mengangguk. Namun untuk orang yang memasang perjanjian, ia berhenti sejenak. Belum. Di saat yang sama, di rumah, Basuki terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa sesak, seperti ada yang menindih dadanya. Apa ini?" Ia mencoba bangun, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya melotot, dan di atas tubuhnya, sosok itu muncul. Makhluk yang sama, namun kini lebih mengerikan. Retak di seluruh tubuhnya. Matanya menyala lebih terang. "Kamu yang meminta." Suaranya bergema. Basuki panik. "Aku sudah bayar. Aku kasih tumbal." Makhluk itu tertawa. Tawa yang membuat darah membeku. "Kamu belum bayar semuanya." Tiba-tiba Basuki menjerit. Tubuhnya terangkat dari kasur. Tak terlihat tangan, namun ia seperti dicekik. Mulutnya terbuka lebar, dan sesuatu keluar dari dalamnya. Cairan hitam mengalir tanpa henti. Dilanggar, Ratih tiba-tiba terbangun. Jantungnya berdegup kencang. "Kiai, aku dengar sesuatu." Kiai menatap ke arah luar. Wajahnya serius. "Itu bukan untuk kamu lagi." Ratih menelan ludah. "Terus, untuk siapa?" Kiai menjawab pelan. "Untuk dia yang memulai semuanya." Di rumah, jeritan Basuki menggema di malam gelap itu. Namun, tak ada satupun yang datang menolong. Malam itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di rumah Basuki. Namun, satu hal yang jelas. Ceritanya terdengar panjang, menyayap, dan tidak manusiawi. Warga sekitar sempat terbangun. Beberapa membuka pintu, mengintip dari jendela. Namun, tak satu pun berani mendekat. Karena suara itu bukan hanya jeritan. Ada suara lain. Suara berat, dalam, seperti dua makhluk berbicara bersamaan. Pagi harinya, rumah Basuki ditemukan dalam keadaan terbuka. Pintunya tidak rusak, namun suasananya mencekam. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri masuk. "Pak Basuki," panggil salah satu warga. Tidak ada jawaban. Mereka melangkah perlahan ke dalam, dan bau itu langsung menyambut. Busuk, menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Di dalam kamar, mereka menemukan Basuki. Namun, keadaannya tidak seperti manusia. Tubuhnya kaku, kulitnya menghitam, matanya terbuka lebar, dan yang paling mengerikan, mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah dipaksa. Dan di dalamnya, masih ada sisa cairan hitam yang mengering. "Ya Allah," bisik salah satu warga. Tak ada luka luar, namun wajahnya penuh ketakutan. Seperti melihat sesuatu sebelum mati. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Kabar kematian Basuki sudah menyebar. Semua orang membicarakannya. Tentang tubuhnya yang menghitam.
tentang mulutnya yang terbuka tidak wajar, tentang mata yang seperti melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Ratih berdiri di kejauhan, menatap rumah itu, tanpa ekspresi, tanpa air mata. "Sekarang kamu bebas," kata seorang warga padanya. Ratih hanya mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Ratih kembali ke Langgar. "Kiai," suaranya pelan. Kiai menatapnya. "Kamu masih merasakannya?" Ratih terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kadang, seperti ada yang memperhatikan. Kiai menghela napas panjang. Makhluk seperti itu jarang benar-benar pergi. Ratih langsung menegang. "Maksudnya?" Kiai menatap dalam. "Dia bisa saja hanya bersembunyi." Ratih pulang dengan langkah cepat. Perkataannya terus terngiang di kepala. Tidak benar-benar pergi. Malam semakin larut. Ratih mencoba tidur. Namun, ia terbangun. Tepat pukul 02.47. Tanpa sebab, tanpa mimpi. Matanya terbuka perlahan. Dan saat itu, ia sadar. Ia sedang berdiri di depan cermin. Ratih membeku. "Aku bangun sendiri?" Ia tidak ingat berjalan. Tidak ingat berdiri, namun tubuhnya sudah di sana. Perlahan, ia melihat pantulannya, dan senyum itu muncul. Ratih tidak tersenyum, tapi bayangannya tersenyum. Lebar, tidak wajar. Akhirnya, suara itu terdengar dari dalam cermin. Ratih mundur. "Enggak, kamu sudah pergi." Pantulan itu menggeleng. Tidak pernah. Tiba-tiba, rasa sakit itu kembali. Di bawah mata kirinya. Lebih tajam. Lebih dalam. "Ah!" Ratih terjatuh. Tangannya mencengkeram wajahnya. Ia merasakan sesuatu menembus dari dalam kulitnya. Ia merangkak ke arah cermin dengan napas terengah. Dan saat ia melihat lebih dekat, ia melihatnya. Sesuatu kecil, berwarna gelap, bergerak di bawah kulitnya. Tidak mungkin. Air matanya jatuh. Susuknya sudah keluar. Namun suara itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Itu bukan susuk. Itu aku. Tiba-tiba, tubuh Ratih terangkat, terpental ke dinding. Brak! Ia menjerit. Namun suara itu berubah, menjadi dua. "Aku sudah ada di dalammu." Malam itu, tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Keesokan paginya, warga mulai curiga. Karena Ratih tidak terlihat sejak malam. Seorang tetangga memberanikan diri datang ke rumahnya. "Ratih?" Tak ada jawaban. Pintu didorong, terbuka, dan bau itu kembali. Sama seperti di rumah Basuki. Mereka masuk perlahan dan menemukan Ratih. Tubuhnya terbaring di lantai, kaku, dingin. Namun, wajahnya berbeda. Matanya terbuka, tapi tidak kosong. Seolah masih hidup. Dan yang paling mengerikan, di bawah mata kirinya, tidak ada luka, tidak ada bekas. Namun, kulitnya bergerak, pelan, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya.
Dia belum mati, bisik seseorang. Tiba-tiba, Ratih duduk dengan gerakan patah. Tidak wajar. Semua orang menjerit, mundur. Ratih menoleh perlahan ke arah mereka dan tersenyum. Senyum yang sama, seperti di cermin. Aku lapar. Suara itu bukan miliknya. Dan sebelum siapapun bisa lari, lampu rumah padam. Gelap. Jeritan terdengar. 1, 2, lalu banyak. Dan setelah itu, sunyi. Beberapa hari kemudian, rumah itu kosong, ditinggalkan. Namun, setiap malam, orang-orang yang lewat mengaku masih mendengar suara kendang. Dum, ta, dum, ta. Dan di dalam rumah itu, kadang terlihat seorang penari, menari sendiri, dengan wajah cantik dan sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Beberapa cerita memang berakhir, tapi ada juga yang hanya berpindah tempat. Ratih mungkin sudah tidak lagi menari di panggung, namun suara kendang itu masih terdengar. Dung tak, dung tak. Dan jika suatu malam kamu mendengar irama itu tanpa sumber, jangan menoleh. Jangan mencari, karena bisa jadi yang menari kali ini sedang mencarimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.